Apa kabar guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke acara podcast sebelum kuliah. Saya Audy Akbar Panjaitan yang akan membawakan acara podcast ini. Dan sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada penonton-penonton semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan dan menyaksikan acara podcast ini. Dan tetap jaga kesehatan, tetap minum air putih, berolahraga, jaga jarak, dan pakai masker kemanapun teman-teman berada. Nah, di podcast kali ini kita sudah mendatangkan seorang ibu dosen, seorang dosen yang akan kita tanyakan beberapa pertanyaan seputar kuliah online. Ibu ini adalah dosen di Universitas Amikom Yogyakarta. Apa kabar Ibu Natali? Audy baik. Jadi perjalanan kemari lancar Bu ya? Lancar, tapi ya biasa ya kalau weekend itu agak macet dan juga panas. Dan Jogja beberapa pekan terakhir kan kalau siang panas, sorenya mendung, belum tentu hujan. Jemuran udah diangkat belum ya? Ada jemuran kah? Kayaknya enggak deh. Nggak ada, oke, aman ya. Ini Bu, pandemi virus corona mengubah beberapa aspek dalam kehidupan kita Bu ya. Kita juga harus pakai masker, ya new normal lah. New normal. Termasuk dalam sistem pengajaran Bu. Sistem pengajaran saya sebagai mahasiswa juga harus kena imbasnya, yaitu harus beradaptasi dengan sistem perkuliahan online. Menurut Ibu gimana sih Bu kuliah online ini dalam sudut pandang Ibu sendiri? Oke. Jadi kalau kita ngomong kuliah online itu sebenarnya adalah sistem perkuliahan yang ada sejak lama. Karena dulu kalau misalkan ada dosen. Ada sejak lama semenjak internet. No. Artinya sebelum pandemi corona. Oh, sebelum pandemi corona. Sudah banyak orang yang melakukan perkuliahan daring. Misalkan kayak dosen yang saya nih lagi ngajar di Jogja, tapi saya menempuh pendidikan di luar negeri, S3. Saya melakukan perkuliahan online. Sesekali memang saya harus hadir ke kampus, tapi sebenarnya kalau kita ngomong sistem perkuliahan online itu sudah ada lama. Tapi memang dulu tidak full semuanya online. Ada beberapa yang misalkan kita harus ke kampus. Cuman kalau sekarang saya bilang mau tidak mau mata kuliahnya praktikum, mau mata kuliahnya teori, semuanya harus online. Dan itu yang bagi saya memang agak sulit. Tapi gini, kalau kita ngomong, justru melalui kuliah online ini, mahasiswa dituntut untuk banyak melakukan hal baru. Iya nggak? Benar. Iya, apalagi kita manusia, kalau Audy dulu dari jurusan IPA atau IPS? Saya kebetulan IPS, Bu. IPS, oke. Mungkin kalau ada anak IPA, mungkin pemirsa dari podcast sebelum kuliah ini yang pernah mendengar teori adaptasinya Darwin pernah bilang gini, bahwa manusia itu yang mampu bertahan adalah dia yang mampu beradaptasi terhadap lingkungan, perubahan lingkungan, termasuk dalam kondisi sekarang. Ada adaptasi baru new normal kuliah online, mau nggak mau kita belajar adaptasi. Kita nggak pernah tahu apakah tahun depan kuliahnya bisa online atau tidak. Atau ada fenomena baru, apalagi yang membuat kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kita nggak tahu. Makanya dengan posisi kita kuliah online seperti ini, saya percaya teman-teman mahasiswa sebenarnya banyak belajar hal baru. Jadi jangan fokus terhadap kuliahnya harus online, kendalanya harus online, no. Tapi fokusnya adalah apa sih yang bisa saya lakukan, adaptasi apa baru yang membuat saya bisa bertahan dengan kondisi seperti ini. Itu lebih penting. Solusi, Bu. Yes, betul sekali. Kalau berlarut dalam masalah. Betul sekali. Saya sepakat. Dan saya mempunyai julukan sendiri sih kuliah online, kuliah LDR, long distance relationship. Karena kan kita hanya bisa suara, visual. Pertemuan secara langsung ya Bu ya. Betul sekali. Nah, menurut Ibu sendiri kendala-kendala yang dihadapi ketika perkuliahan online, Bu? Kalau menurut saya Bu ya, kendala yang dihadapi adalah godaan diri sendiri. Rasa ingin tidur. Mudah terdistract. Iya. Sebenarnya kalau saya pikir sama ya. Pernah nggak kalian berpikir bahwa kuliah online itu membuat kita susah konsentrasi? Konsentrasi dalam hal ini, kalian sebagai mahasiswa matikan visualnya. Sambil tiduran. Sambil minum kopi, sambil kalau kuliahnya pagi sambil sarapan gitu. Nah, secara tidak langsung itu membuat kita susah konsentrasi. Kalau dibandingkan dengan kuliah offline yang teman-teman berada di sebuah ruangan kelas bertatap muka langsung dengan dosen, kalian bisa konsentrasi berapa? 10 atau 15 menit pertama?
30. 30 menit itu Kalau cukup saya- bagus ya. Tapi kalau kuliah online berapa menit kalian bisa full konsentrasi benar-benar ngerti materi dari dosennya? Kadang dari awal udah nggak konsentrasi Dari sampai awal sudah nggak ada kuliah kan. konsentrasi. Ya. Nah itu saya pikir kendalanya, kalau kita ngomong kendala, kuliah online bukan hanya sekedar ngomong tentang ada sinyal atau tidak. Tapi lebih ke kita bertanya pada diri sendiri, kita niat nggak sih kuliah? Ngomong-ngomong soal sinyal, Bu, Yes. itu juga menjadi salah satu kendala. Kendala, benar. Kuota. Kuota, ya kalau dulu pemerintah sudah memberikan bantuan kuota untuk teman-teman ya. Sekalipun kuotanya terbatas untuk pendidikan saja. Iya, Nah, kuliah online. yes, makanya saya bilang kalau kita ngomong kuliah online itu bukan hanya sekedar ngomong kuota, ngomong tentang jaringan, tapi lebih ke pertanyaannya memposisikan diri kita bahwa kita benar-benar kuliah niat nggak nih? Kalau saya niat berarti ya sama kayak ketika kita kuliah offline. Kalau memang jadwalnya mau kuliah, mandi yuk. Ganti baju kalau perlu. Bagaimana dilakukan kuliah offline ya, Bu? Iya, betul. Terus kemudian ciptakan mood yang bagus, pakai ruangan yang membuat kalian nyaman. Benar. Jadi kalau nyaman bukan soal hanya hubungan ya, tapi juga bagaimana kita nyaman dengan ruangan kita, kemudian kita akan kuliahnya enak. Gitu enggak? Seberapa bagus sih gitu, seberapa Oke. efektif kuliah online ini, Bu? Oke, kalau ditanya seberapa efektif dibandingkan offline ya, saya sepakat bahwa kuliah offline lebih efektif daripada kuliah online. Apalagi mata kuliahnya praktikum. Benar. Jadi kalau Nah, kita itu mata benar. kuliahnya praktikum, kita mau nggak mau Praktikum misalkan gimana, coba? harus praktek di studio. Misalkan kalau Ah. mata kuliah kita ya di studio. Tapi kalau kuliah online kita hanya virtual. Jadi tapi sekali lagi gini teman-teman, sekalipun kita ngomong memang kuliah ini secara online tidak terlalu efektif, tapi kita masih bisa mensiasati hal baru. Misalkan kalau kita bilang sekarang itu orang-orang lebih dituntut berpikir kreatif, bagaimana materi kita bisa sampai kepada mahasiswa, atau sebaliknya mahasiswa bagaimana di tengah kondisi yang terbatas seperti itu tetap mengerjakan tugas sekalipun tugasnya praktikum. Nah, dalam kondisi seperti itu saya pikir teman-teman tuh lebih kreatif. Jadi biasanya mereka itu lebih lebih bisa memaksimalkan potensi ketika dalam keadaan terdesak. Benar. Gitu. Iya nggak? The power of Kepepet. Nah, itu dia. Dan The power of beberapa kepepet. dosen mungkin Iya. membuat video-video kreatif Yes. soal materi, Betul. nanti tinggal di-share link aja Iya. gitu ya, Bu ya. Nah, pasti Ibu sebagai dosen pasti pernah lah mendengar beberapa keluhan-keluhan dari mahasiswa soal kuliah online yang tugasnya justru Tugasnya lebih menumpuk, meningkat ya. gitu. Seiring perkuliahan online tugas juga Oke. naik gitu. Menurut Ibu gimana tuh? Pengen bebas tugas ya? Gak usah kuliah. Ya. No. Bukan. Artinya gini, tugas tuh kayak perasaanmu ke dia gitu ya, tak Ya, terbatas gitu ya. Ada terus saja gitu ya. Iya benar sih. Tapi gini bagi saya, setiap dosen mempunyai sistem pengajaran yang berbeda. Kita nggak bisa menuntut dosen si A dengan B atau dengan C sama, tapi setiap dosen pasti punya sistem pengajaran yang diterapkan berbeda gitu. Makanya ada yang menganggap bahwa tugas itu sebagai absen. Jadi kalau nggak ngumpulin tugas, itu Bu yang nggak bikin absen. kadang saya rada kesal juga ya. Absen diganti sebagai tugas. Tugas, gitu. Jadi oke. kalau mau absen Ya harus ngerjain tugas. Iya. Padahal Tapi ya, iya, ada yang menerapkan dikasih materi dulu baru kemudian tugas. Tapi saya pribadi ya, saya lebih sepakat bahwa kita kasih materi dulu baru dikasih tugas. Artinya gini, bukan berarti kemudian kuliah online ini membuat mahasiswa bebannya lebih berat, juga tidak. Tapi di sisi lain kita juga memastikan bahwa materi yang kita sampaikan kepada mahasiswa itu dimengerti. Nah, tolok ukur bagaimana kita bisa mengerti bahwa mahasiswa itu benar-benar paham dengan materi yang kita sampaikan, ya mau nggak mau diberi tugas. Dengan diberi tugas secara otomatis kan kita tahu bahwa oh anak ini sudah paham, oh anak ini sudah ngerti. Yang pertama itu. Yang kedua bagi saya gini, ketika Anda diberi tugas, mau tidak mau Anda belajar untuk disiplin. benar. Anda belajar untuk bertanggung jawab. Tapi di sisi lain saya sendiri tidak sepakat bahwa tugas itu sebagai pengganti absen. Itu yang perlu jadi catatan. Itu yang Tapi kalau memang mau digarisbawahi pengen bebas tugas, seumur hidup kita nggak akan bisa. benar. Gitu. Ngomong-ngomong nih Bu ya tentang kuliah online, dari sudut pandang Ibu sendiri sebagai dosen suka duka Bu.
Suka dukanya. Kalau ditanya suka tidur duka, sih kalau saya. suka tidur. Suka ngantuk sih. Suka ngantuk. Segala hal saya pikir pasti ada mempunyai dua sisi ya. Iya, kayak benar. keping mata uang, satu sisi Tergantung memberi dari kita sudut bagaimana pandang. melihatnya. Kayak hidup ini ya sedih, senang, mati, hidup. Sama kayak kuliah online ada suka dukanya mungkin gitu ya. Tapi kalau saya pikir sukanya ya karena kita mempunyai waktu lebih. Artinya waktu lebih itu ketika kita di rumah, itu kan benar-benar full time di rumah. Iya. Kemudian di sisi lain, saya juga lebih suka ketika kuliah online itu bagi saya menuntut saya untuk kreatif. Benar. Kita dituntut untuk kreatif. Dengan segala keterbatasan yang ada, kita dituntut untuk berpikir lebih keluar dari zona nyaman. Kalau bilang gitu. Kalau ada pernah orang bilang zona nyaman tuh membunuh. Iya. Kita akan terbiasa di situ terus menerus. Takut untuk keluar dari zona Yes, tersebut. betul. Tapi kalau kita keluar dari zona nyaman, keluar dari kebiasaan kita mendapat sesuatu baru. Nah, mau nggak mau kita dituntut kreatif. Bagi saya itu sukanya. Dukanya, nah ini dukanya kalau sebagai dosen, kita suka di ghosting. Di ghosting pernah nggak? Di ghosting tuh gini, kalau kalian pernah nggak menjalani hubungan, udah dibuat nyaman, tiba-tiba ditinggal. Waduh. Kalau dosen tuh di ghosting gini, dia absen, ada di situ, tapi anaknya nggak tahu kemana. Itu sakit tak berblood loh, nggak ya? Secara tidak langsung juga menyentil ke saya juga. Iya, itu bagi dosen sakit tak berblood, sakit nggak berdarah. Jadi itu di ghosting. Kayak Audi nih kuliah dengan Bu Natali, Audi ada itu foto picture-nya ada di situ. Kemudian di mute suaranya, waktu dosennya ngomong bla 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 diem aja, dipanggil Audi, nggak ada. Audi nggak ada, 3 kali nggak ada. Kalau saya absennya auto di cancel. Ya, saya nggak suka di ghosting. Makanya saya bilang dukanya itu di ghosting tuh nggak enak. Iya nggak di? Kayak raganya ada nih di sini, cuma hatinya kemana gitu nggak ya. tahu kemana. Ya itu perih sih. Iya itu perih. Saya bilang itu sakit tak berblood tuh di situ. Makanya mahasiswa jangan suka ngeghosting dosennya deh. Nanti kalau ada hukum karma di ghosting sama pasangannya, gimana tuh coba? Siap di ghosting nggak? Duh belum tahu juga ya. Tahu makanya jangan suka ngeghosting dosennya. Makanya itu dukanya. Kita udah nyiapin materi, dosennya nyiapin materi, kemudian dipresentasikan, kita ngomong udah kayak penyiar radio, giliran kita mau diskusi, tanya sama mahasiswanya, halo satu ngerti lagi gak? Bu, Gimana? kuliah online itu juga berampak pada kerja kelompok. Kerja kelompoknya gimana? Yang kerja satu, yang ngumpulin orang 8 gitu. Kalau kita tatap langsung kerja kelompok itu kan kita lebih intens komunikasi. Betul. Cuman kalau kuliah online nih adanya tugas-tugas kelompok gitu Bu. Jadi sulit aja gitu pembagian tugasnya Bu. Yes, betul. Apalagi sekarang beberapa teman yang kadang sukar untuk dihubungi. Oke, alasannya susah sinyal karena dia di luar pulau gitu ya. Tapi bagi saya ketika seperti itu, apalagi Anda mahasiswa komunikasi, khususnya mungkin pemirsa podcast ini adalah mahasiswa komunikasi ya, kita belajar kembali lagi bagaimana menerapkan komunikasi efektif, kan gitu. Karena komunikasi itu bukan sekedar ilmu yang dipelajari di dalam kampus, kemudian selesai tidak, tapi di jurusan komunikasi ya Anda belajar bagaimana menerapkan komunikasi efektif. Misalkan kalau Audi tadi bilang, saya susah nih berkomunikasi dengan teman, apalagi pas tugas kelompok, anaknya hilang-hilang terus gitu ya. Dia tidak hanya ngeghosting dosennya, tapi ngeghosting temennya sendiri gitu. Ya udah bilang aja gini, kalau masih mau kerja sama kelompok kami ya ayo, kalau mau ngulang tahun depan silahkan. So atuh gitu ya, jangan silakan. Jadi beban gitu. Iya. Jadi beban orang tua iya, jadi beban kelompok iya kan gitu. Kita masuk ke pertanyaan terakhir Bu. Oke. Dari Ibu sendiri tips menghadapi perkuliahan online seperti apa Bu? Oke. Tips kuliah online bagi saya gini, posisikan diri kita ini kita tidak sedang kuliah online. Tetap kita memposisikan diri kita sedang kuliah offline. Jadi bagaimana? Jadi jangan mau memposisikan kalau zaman sekarang ketika kuliah online diposisikannya libur malah. Bukan hanya sekedar kuliah online tapi dia memposisikannya dirinya libur. Jadi bangunnya kadang telat. Atau kadang waktunya kuliah dia belum mandi. Secara tidak langsung itu berdampak. Jadi bagi saya posisikan Anda tetap kuliah seperti biasanya. Mandi, sarapan, bangun tepat waktu. Yang pertama itu. Dan yang kedua bagi saya penting untuk menciptakan suasana nyaman. Jadi suasana nyaman itu bukan hanya soal hubungan ya. Jadi suasana nyaman tuh juga
bergantung dari tempat kita berada. Kalau Anda kuliahnya di kamar, ya ciptakan segala sesuatu yang membuat energi positif itu terpancar. Cuman jangan ya. terlalu nyaman sampai buat tidur ya Bu ya. Itu penting juga. Suasana nyaman membuat kita tidur tuh kalau Anda kuliahnya di kasur gitu ya. Tapi dalam arti suasana nyaman tuh ya Anda duduk gitu. Kenyamanan sih Bu lebih. Bahaya, zona nyaman tadi loh. Bahaya. Ingat zona nyaman tadi Iya. bahaya. Makanya memposisikan diri dalam arti ya kita duduk nih, misalkan kita kayak buat meja, kemudian laptop dan komputer semua di setting yang membuat kita nyaman, sehingga ketika kita kuliah kita memposisikan diri memang kita kuliah. Dan bagi saya penting untuk membuat catatan, karena gini, kalau kita di rumah itu pernah nggak kita ngerasa bahwa waktu kita sepanjang hari itu sebenarnya panjang banget, tapi kayak kita waktunya habis nggak tahu kemana, nggak tahu kita ngapain aja gitu. Makanya penting untuk membuat to-do list itu, kayak listnya hari ini saya mau ngapain. Atau kalau kita ngomong kuliah ya saya catat nih materinya apa. Atau kalau mata kuliah yang merasa Audi misalkan mempunyai kelemahan di mata kuliah A nih, saya merasa untuk konsentrasi aja susah, jadi saya harus punya konsentrasi lebih di mata kuliah itu. Misalkan direkam, apalagi sekarang kan kualitas rekaman tuh sudah bagus ya, saya pikir ya didengarkan ulang nanti. Jadi ketika Anda mencatat atau merekam materi itu akan mempermudah Anda. Dan yang terakhir bagi saya adalah penting untuk memulai segala sesuatu itu dengan doa. Oke gitu ya. Itu dia. Supaya semuanya lancar gitu ya. Diawali dengan doa. Dan diakhiri dengan doa juga. Ya, benar. Oke teman-teman, tips dari Ibu Natali juga sebagai penutup dari acara podcast sebelum kuliah episode hari ini. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya Bu. Sukses selalu untuk podcast terima kasih banyak. Sebelum kuliah. Ya, benar sekali. Dan nantikan juga episode-episode selanjutnya dengan topik dan narasumber yang tidak kalah menarik. Saya Audi Akbar Panjaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.